Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Nah, RPP itu apa sih? RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah pegangan guru untuk mengajar di dalam kelas. RPP ini biasanya dibuat untuk satu pertemuan atau lebih. RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran biasanya dibuat oleh seorang guru untuk membantu dalam mengajar supaya pembelajaran menjadi terencana dan tersusun dengan baik sesuai dengan kompetensi dasar dan standar kompetensi. Rencana pelaksanaan pembelajaran dikembangkan secara rinci dari materi pokok atau tema untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran siswa dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Lalu, di sini ada fungsi dan tujuan rencana pembelajaran. Nah, yang pertama ada tujuannya. Tujuannya itu agar mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan proses belajar mengajar. Yang kedua, untuk melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Jadi, intinya tujuan rencana pelaksanaan pembelajaran ini itu berguna untuk mengatur suatu pembelajaran belajar mengajar, karena dengan adanya RPP ini kita dapat belajar dan mengajar itu secara terstruktur dan terarah. Lalu di sini ada fungsinya sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar atau kegiatan pembelajaran agar terarah dan berjalan secara efektif dan efisien. Nah, di sini pun fungsi RPP ini adalah agar pembelajaran itu tidak kemana-mana dan agar pembelajaran ini tidak menghabiskan waktu, karena dengan adanya RPP ini segala sesuatunya sudah dirancang dan segala sesuatunya sudah tertera pada RPP tersebut. Maka dari itu tujuan dan fungsi RPP ini sangat membantu, dan RPP ini sangat membantu kegiatan belajar mengajar seperti itu. Selanjutnya ada unsur penyusunan RPP. Unsur yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RPP yang pertama yaitu mengacu pada kompetensi dan kemampuan dasar yang harus dikuasai siswa. Unsur yang pertama ini adalah yang paling utama dalam penyusunan RPP. Yang kedua, menggunakan berbagai pendekatan yang sesuai dengan materi yang memberikan kecakapan hidup. Yang ketiga, menggunakan metode dan media yang sesuai dan mendekatkan siswa pada pengalaman langsung. Maksudnya yaitu, dalam merancang RPP, pasti akan memikirkan media apa yang dapat digunakan untuk mendukung pencapaian tujuan yang dilakukan di kelas. Dalam PJJ atau pembelajaran jarak jauh seperti sekarang yang dilakukan di rumah, guru juga perlu memikirkan apakah media tersebut juga tersedia di rumah atau tidak. Untuk pembelajaran luring atau luar jaringan atau offline atau tatap muka, agar guru menggunakan media benda-benda sekitar yang mudah didapatkan di sekitar rumah siswa. Kalaupun ada media spesifik yang perlu dibeli, sebaiknya yang mudah didapat dan cara biaya terjangkau. Selanjutnya ada penilaian dengan sistem pengujian menyeluruh dan berkelanjutan. Terima kasih. Langkah-langkah menyusun RPP. Berdasarkan Permendiknas nomor 41 tahun 2000, langkah menyusun RPP yaitu dengan menuliskan identitas mata pelajaran. Identitas mata pelajaran terdiri dari yang pertama, standar kompetensi atau SK. Standar kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai setelah siswa mempelajari mata pelajaran tertentu pada jenjang pendidikan tertentu pula. Pada setiap mata pelajaran, standar kompetensi sudah ditentukan oleh para pengembang kurikulum, yang dapat kita lihat dari standar isi. Jika sekolah memandang perlu mengembangkan mata pelajaran tertentu, misalnya pengembangan kurikulum muatan lokal,
maka perlu dirumuskan standar kompetensinya sesuai dengan nama mata pelajaran dalam muatan lokal tersebut. Contoh kurikulum muatan lokal yaitu bahasa daerah, contohnya bahasa Sunda. Yang kedua, kompetensi dasar atau KD. Kompetensi dasar adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap minimal yang harus dicapai oleh siswa untuk menunjukkan bahwa siswa telah menguasai standar kompetensi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, maka kompetensi dasar merupakan penjabaran dari standar kompetensi. Yang ketiga, indikator pencapaian kompetensi. Indikator merupakan penanda pencapaian KD yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, suatu pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata operasional yang terukur dan atau dapat diobservasi. Yang selanjutnya ialah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah perilaku hasil belajar yang diharapkan terjadi, dimiliki, atau dikuasai oleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran tertentu. Lanjut kepada alokasi waktu. Alokasi waktu merupakan jumlah waktu yang dibutuhkan untuk ketercapaian suatu kompetensi dasar tertentu dengan memperhatikan minggu efektif per semester, alokasi waktu mata pelajaran per minggu, dan jumlah kompetensi per semester. Nah, lalu fungsinya apa sih alokasi waktu itu? Fungsi dari alokasi waktu adalah mengetahui berapa jam waktu efektif yang tersedia untuk dimanfaatkan dalam proses pembelajaran dalam 1 tahun ajaran. Hal ini diperlukan untuk menyesuaikan dengan standar kompetensi 1. Lanjut, ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah suatu proses penyampaian materi pendidikan untuk peserta didik yang dilakukan secara teratur dan sistematis oleh pendidik ataupun guru. Nah, contoh dari metode pembelajaran sendiri ada metode pembelajaran ceramah, lalu ada metode pembelajaran tanya jawab, lalu ada metode pembelajaran kuis ataupun metode pembelajaran diskusi. Nah, selanjutnya yaitu ada kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran merupakan proses pembelajaran siswa untuk mencapai kompetensi dasar. Kegiatan pembelajaran ini meliputi tujuan, inti, dan penutup. Untuk kegiatan pendalaman merupakan kegiatan awal dalam proses pembelajaran untuk membangkitkan motivasi dan memprovokasi siswa untuk berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Kemudian inti pembelajaran. Inti merupakan kegiatan dalam proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar. Dan intinya ada 3, yaitu eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Untuk eksplorasi, di sini guru melibatkan siswa untuk mencari informasi yang luas dan dalam mengenai materi yang akan dipelajari. Kemudian untuk elaborasi, memberikan kesempatan untuk berpikir, menganalisis, dan menyelesaikan masalah, dan juga memfasilitasi siswa untuk menyajikan hasil kerjanya baik secara individu maupun secara kelompok. Untuk konfirmasi, di sini guru sebagai narasumber dan fasilitator dalam menjawab pertanyaan siswa yang menghadapi kesulitan. Kemudian ada juga kegiatan penutup. Kegiatan penutup ini merupakan kegiatan untuk mengakhiri pembelajaran. Di sini bersama siswa memberi rangkuman atau sebutan mengenai materi yang sudah
kata dan juga halaman. Selanjutnya yaitu pedoman pada prinsip pengembangan RPP. Yang pertama, kompetensi yang direncanakan di dalam RPP itu harus jelas, konkret, dan juga mudah dipahami. Yang kedua, RPP itu harus sederhana dan fleksibel. Yang ketiga, RPP yang dikembangkan sifatnya itu harus menyeluruh, utuh, dan jelas. Dan yang terakhir, harus koordinasi dengan komponen pelaksana program sekolah agar tidak mengganggu jam pelajaran yang lain. Selanjutnya ada manfaat perencanaan pembelajaran, yaitu dapat memprediksi seberapa besar keberhasilan proses pembelajaran yang dicapai. Tak hanya dalam pembelajaran saja, bahkan dalam hidup ketika memiliki mimpi atau keinginan menciptakan suatu hal saja membutuhkan perencanaan agar apa? Agar yang dicita-citakan itu dapat terwujud. Ketika keberhasilan sudah didapatkan, setiap orangnya akan tersenyum, padahal ternyata tersenyum itu memiliki manfaat, yaitu manfaat senyum bagi tubuh. Senyum akan memberikan stimulus sehingga akan merasakan sangat bahagia. Yang selanjutnya ada sebagai alat untuk memecahkan masalah dalam proses belajar mengajar. Misal saja, perencanaan pembelajaran pada hari ini adalah praktik. Namun ternyata anak murid kita tidak membawa peralatan praktik. Maka lihatlah RPP apakah itu harus praktik terlebih dahulu atau bisa teori terlebih dahulu. Jika bisa teori, maka berikan teori terlebih dahulu. Yang selanjutnya ada memanfaatkan berbagai sumber belajar secara tepat. Tidak hanya murid yang belajar, guru pun ikut belajar, terutama dalam pembuatan perencanaan pembelajaran itu sendiri. Apabila proses perencanaan pembelajaran kali ini kurang baik, maka akan lebih diperbaiki. Jadi, pembuatan perencanaan pembelajaran dapat digunakan untuk belajar guru agar proses pembelajaran dapat lebih sukses ke depannya. Yang selanjutnya ada perencanaan akan membuat pembelajaran berlangsung secara sistematis. Sebuah rencana yang direncanakan secara matang akan berlangsung sistematis. Perencanaan pembelajaran pun demikian. Dengan adanya perencanaan pembelajaran, maka proses belajar mengajar pada suatu kelas itu akan berjalan sistematis. Pembelajaran akan lebih disenangi daripada menggunakan pembelajaran yang itu-itu saja. Nah, dalam pembuatan perencanaan pembelajaran, maka dapat digunakan untuk memberikan sisipan-sisipan hiburan agar pembelajaran itu menjadi asik. Nah, selain pembelajaran sistematis, pembelajaran yang baik sangat bermanfaat untuk menstimuluskan kecerdasan otak murid. Jika otak mudah terkena stimulus, maka seseorang akan mudah untuk menjadi cerdas. Nah, setelah itu, pembelajaran akan lebih efektif. Pembelajaran akan terjadi lebih optimal dan lebih efektif, tidak membuang-buang waktu untuk mengajarkan hal yang tidak penting pun. Ketika akan memberikan game, harus sesuai apakah yang disampaikan dalam pembelajaran nanti agar keduanya saling berkaitan dan pembelajaran akan berjalan efektif. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.